Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mau bersukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersorak buat Allah kita yang luar biasa sudah memberkati kita pada hari ini. Mari sebelum kita masuk ke dalam ujian penyembahan, nanti saya minta Ibu Lydia pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Ibu. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan di sore hari ini kami bisa bersama untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa, menikmati untuk bersama-sama ibadah melalui jom ini Tuhan, dengan apapun keadaan kami masih bisa untuk Tuhan mendengar firman Tuhan, bersaksi. Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin dari awal pertengahan ibadah kami, yang memimpin pujian urapi, hamba-Mu yang membawa firman-Mu urapi, kami semua yang sudah ada urapi kami, semuanya pakai kami menjadi alat-Mu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita boleh ada pada sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang mengetahui setiap perancangan yang terbaik buat kita. Ku hidup hanya, kita angkat pujian ini, ku percaya, ku hidup karena percaya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada di dalam-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Nya. Percaya ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Tuhan, sungguh kami percaya Bapa, kami punya Allah yang luar biasa. Ku hidup karena anugerah-Nya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Nya. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Glory, haleluya Tuhan. Yes Lord, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku bersepakat percaya kuasa
sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pertemuan kami dalam ibadah Zoom Family Ministry ini Tuhan. Kami datang dari berbagai tempat Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini, kiranya Engkau pimpin urapi hamba-Mu semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Hamba-Mu Ibu Adeline yang ambil bagian dalam pujian penyembahan, kiranya Engkau telah mengurapi kami terlebawa untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Penyembahan Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati seluruhnya, yang bersaksi juga, yang akan membangkitkan semangat kami ketika kami mendengarkan kesaksian daripada hamba-hamba-Mu pada saat hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang telah Engkau urapi dalam menyampaikan isi hati Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Gideon Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mengungkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati, dikoreksi, bahkan dituntun dalam kebenaran oleh firman-Mu Tuhan, yang akan membawa kami agar kami dapat lebih lagi mengerti apa tugas-tugas kami di dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini, Engkau jauhkan segala yang menghalangi mereka, sehingga kami dapat bergabung dalam ibadah Zoom ini. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, bahkan juga Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah membebaskan kami, memberikan kemenangan bagi kami, dan membungkus kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Allah kita Allah yang baik. Sambil kita bertepuk tangan, biar sukacita Tuhan Yesus melimpah di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu semua. Allah itu Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Hilangkan segala beban kita, segala susah kita. Kita memuji Allah kita yang luar biasa. Allah itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa.
luar biasa. Katakan sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah kasih setianya berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puja nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah kita yang ditinggikan, Allah kita yang dipuji, Allah kita yang dimuliakan. Haleluya. Silakan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Bapak Ibu yang ingin bersaksi, silakan. Lewat pujian atau lewat kesaksian hidup, lewat berkat, silakan. Ya, salam semuanya. Salam Pak Chandra. Shalom Bapak. Ya, saya mau bersaksi memang pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Memang pelayan saya memang selalu hubungan dengan setan ya Pak. Bagaimana disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bakal jimat, patung-patung. Ini pelayan saya. Terus saya mau saksikan ada satu keluarga bertobat terima Yesus di Jalan Pangeran Jayakarta. Kalau kemarin kan di Pantai Indah Kapuk. Kalau ini di Pangeran Jayakarta. Suaminya tentara Islam. Istrinya orang Chinese. Tentunya di Alkitab terang berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Satu saat akan berpisah. Saudara, kalau di rumah tangga ada jimat-jimat itu sangat berbahaya sekali. Dia bisa menghancurkan keluarga kita. Dia bisa merusakkan segala bisnis kita, penghalang-penghalang, bisa gagalkan rencana-rencana bisnis kita. Itu jimat-jimat bahaya. Jimat itu bisa korbankan keluarga loh, saudara. Nah, selama ini mereka udah anaknya pada udah gede-gede, udah hampir 30 umurnya anaknya tuh. Ini tentara umurnya udah 50 lebih, istrinya juga 50 lebih. Akhirnya didamaikan sama keluarganya. Pantas ya rumah lu banyak jimat, dibilang. Ini gimana pun jimat ini hawanya hawa panas, dibilang. Udah nanti gue kenalin temen gue, si Ko Chandra tuh bagian bakar-bakar jimat katanya. Ya udah, mau nggak dibilang? Kalau mau nanti saya undang dia, tapi nggak bisa mendadak, dibilang. Dia kadang-kadang sibuk juga. Nah kemudian dia bilang oke. Nah baru temannya telepon ke saya di daerah situ tuh, daerah Citra, di Cengkareng situ, bandara situ. Ko Chandra sempet nggak? Kalau sekarang sih nggak sempet, gimana Bu? Ini saudara saya mau bertobat terima Yesus. Itu jimatnya banyak katanya mau dimusnahkan. Serius? Ya, kalau serius nggak apa-apa. Kadang-kadang orang sekarang suka mancing kita. Saya bilang, oke. Dia rumahnya berantakan, Ko Chandra ribut melulu, suami istri sama anak sama bapak ada aja. Iya memang Tuhan katakan di Ulangan 7 ayat 25-26 Tuhan katakan di rumah jangan ada sekali jimat. Bagi aku najis.
Bagi aku jijik, keji. Jimat itu harus dimusnahkan. Udah gitu, udah. Di Ulangan 7, 25, 26. Siapapun yang dengarkan firman Tuhan ini, jangan di rumah tangga, jangan ada jimat. Bahaya. Dia bisa korbankan keluarga kita loh. Itu jimat tuh. Tuhan katakan harus dibakar. Bagi aku keji, jijik. Kalau bagi orang seberang katakan haram. Nah, udah gitu, udah. Besokannya yang dari Citra dia telepon saya, Coach Chandra udah siap. Udah, saya udah puasa. Memang saya harus puasa. Kalau saya bakar jimat harus puasa. Nah, udah gitu udah puasa, saya udah doa. Dia jemput saya nih dari Citra 2 dia jemput saya. Setelah itu ke Pangaya Jayakarta. Ya ilah, tentara serem mukanya. Orang-orang Jawa. Ya udah kenalan ya. Aku injilin firman Tuhan juga, bukan langsung dibakar, enggak. Injilin dulu kesaksian firman Tuhan. Nah, tentang berhala-berhala. Nah, ada patung-patung. Patung-patung kan buatan manusia. Saya bilang, dalamnya nggak ada napasnya, ada ayatnya. Orang menyembah berhala masuk neraka, ada ayatnya. Saya kasih dia semua ayat-ayat gitu. Saudara, dia udah ketakutan loh. Benar, kok teman-teman saya orang dia, ibu bininya orang gereja. Kok pendetanya nggak berani ngomong, dia bilang tentang patung-patung. Orang menyembah berhala masuk neraka, kok nggak ada yang berani ngomong. Ya karena ibu jemaatnya dia nggak berani ngomong. Kalau dia ngomong, ibu nanti tersinggung, nanti ibu bisa keluar dari gerejanya. Kalau saya spesial buka rahasia setan, saya bilang pekerjaan setan harus dibongkar. Kalau saya kerjaan saya, iya gitu. Memang lain. Setiap hamba itu memang kesaksiannya beda, karunia beda, talentanya beda-beda. Saya bilang nggak bisa sama. Saya bilang, akhirnya udah singkatnya udah doa dalam nama itu. Minta maaf suami istri, minta maaf istri, minta maaf sama suami, bergandeng tangan, udah damaikan dulu. Saya nggak langsung bakar jimat, enggak. Damaikan dulu, harmoniskan dulu rumah tangga mereka. Setelah udah gitu udah oke, baru jimat saya musnahkan. Udah musnahkan, kurang lebih bakar jimat nggak gampang, saudaraku. Bisa makan 2-3 jam loh. Kayak kemarin di Pantai Indah Kapuk 2,5 jam tuh. Nah, akhirnya ini yang kemarin ini 2 jam lebih. Saudara, ujung-ujungnya jimatnya benar-benar saya musnahkan di dalam nama Yesus Kristus. Pendeta dia nggak berani bakar jimat. Tetangga dia juga ada pendeta yang nggak bakar jimat. Memang jangan, saudaraku. Kalau bukan talentanya, jangan coba-coba bakar jimat. Saudara, dia bisa, setan tuh tahu loh iman kita loh. Sedalam gimana pun dia tahu loh. Ya, kamu bukan pekerjaan bakar jimat. Nanti diganggu loh. Dia bisa datangin malam-malam ke teman gue tuh. Sampai mulutnya bengkok bakar jimat orang tuh. Sampai nggak bisa bangun, stroke. Nah, kalau bukan talentanya, jangan, saudaraku, bahaya. Kenapa? Saya udah bukti di mata saya. Udah berapa orang. Akhirnya dia telepon saya, suruh saya doakan dia. Nah, udah gitu. Yang dipanggil Jakarta, udah saya udah musnahkan. Mereka, rumah tangga mereka udah harmonis kembali lagi. Akhirnya gimana saya musnahkan. Setelah dimusnahkan, saya bilang, terima kasih. Kalau bagian iblis, setan-setan, jimat-jimat, saya paling suka. Benar-benar. Saya paling suka bakar-bakar gitu-gituan. Kenapa? Ini talenta saya. Ya, untuk menyelamatin orang, nolong orang. Supaya mereka bisa betul-betul bisa percaya Yesus. Bisa bertobat, terima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Itu dah. Terima kasih, saya bilang Tuhan, terima kasih. Apa sih buat Tuhan nggak bisa? Kan ada ayatnya nih. Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sebab apa? Roh yang ada di dalam tubuh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih, ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati, kami serahkan pada hambanya. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian dari Pak Chandra. Maju terus Pak, Tuhan menyertai Bapak. Masih ada yang ingin bersaksi? Silakan Pak Deriksen. Ya, shalom. Bapak Epot Parlin, salam kenal Pak. Shalom, Parlin. Salam kenal Pak. Shalom Pak Epot. Pak Epot Parlin. Ya. Ya, terima kasih. Silakan memperkenalkan diri Pak. Dari mana nih Pak? Oh, saya dari Kalimantan Tengah, Pak. Dari Kalambun. Bandar Lampung.
Dari mana Pak? Nggak jelas Pak. Kayaknya sinyalnya Pak. Oh iya sinyal ya. Ya, sinyal. Nah itu udah. Sinyalnya kurang bagus ya Pak. Dengerin Pak. Sinyalnya kurang bagus. Oh iya sinyalnya ini Pak. Dari daerah mana tadi Pak? Dari Kalimantan Tengah, Pak. Dari Pangkalan Bun. Oh Pangkalan Bun, ya jauh ya. Salam kenal Pak. Salam Salam kenal Pak. Ya. Kita udah tahu masuk ke sini dari mana nih Pak? Oh, infonya. Nggak jelas ya suaranya. Ya, kurang jelas juga sinyalnya. Ya, selamat mengikuti Pak. Setiap hari kita beribadah jam 4:30 sore Pak. Memberkati akan mengikuti ibadah. Oke, terima kasih Pak. Saksi itu. Silakan Bu Adolin. Sinyalnya malah terlempar tuh. Pak, sinyalnya di sana mungkin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ruang kesaksian saya tutup. Apapun kesaksian Bapak Ibu, biar Tuhan yang memberkati. Kita mau angkat satu buah pujian. Aku percaya. Pujian ini mengatakan aku percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Bapa. Allah yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kepada hambanya kami serahkan. Shalom. Ya, salam. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami. Tuhan, jamah kebenaran firman-Mu supaya dapat merasuk dalam hati kami. Dan kami boleh mengingatnya. Kami boleh merenungkannya, kami boleh mempraktekannya, kami boleh menceritakannya, kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kedengaran? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara saya kedengaran ya. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mungkin kita banyak sharing malam hari ini. Kita bisa tanya jawab ya malam hari ini. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, saudara garis bawahi bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya tidak putus asa, tidak berhenti-henti, terus-menerus, nggak ada lelahnya, terus berdoa. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saya memberikan judul dengan sengaja dikatakan unshakable, tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan ingin mengajarkan pada malam hari ini, sore hari ini, kita harus punya iman di dalam kita berdoa kepada Tuhan dengan satu sikap yang tetap, ya, kuat, kokoh, tidak tergoncangkan, ya, tidak menyerah, tidak putus asa, bersemangat, menyala-nyala. Nah, kalau Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, jangan kita berdoa untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, saudara-saudara sekalian, yang pertama, tidak semua doa-doa yang kita panjatkan secara instan dijawab oleh Tuhan. Ya, makanya kalau jawaban doanya ya mungkin spesifikasi ada beberapa orang
begitu berdoa, wah dapat jawabannya dengan cepat sekali. Ada, nggak menutup kemungkinan. Karena Tuhan tahu kebutuhannya, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tetapi kalau Tuhan mengatakan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu artinya ada masa, ada waktu yang cukup, ya, panjang, mungkin bisa melelahkan, bisa menjemukan, bisa membosankan, bisa bikin putus asa. Waduh, saya ini udah berdoa, tapi kok tidak kunjung datang jawaban Tuhan. Nah, ini ayat ini cocok buat kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Kita harus punya sikap yang unshakable, tidak tergoncangkan karena doa kita belum dijawab Tuhan. Ya. Jangan jemu-jemu, jangan menyerah, ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk jawaban doa kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, memberikan satu perumpamaan tentang seorang janda. Nah, janda ini bukan sembarang janda, tapi benar-benar janda ini tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam hidupnya. Alkitab mengatakan janda ini sebatang kara, jadi nggak punya anak. Ya, mungkin kalau janda ini punya anak dan anaknya ini seorang hakim, anaknya ini berduit, anaknya ini juga punya mantu mungkin wah ini dia bisa mengandalkan kekuatan anaknya. Coba kamu yang maju kepada hakim tersebut, pasti dia bisa membela kita. Tapi janda ini benar-benar hidup sebatang kara. Nggak ada yang diandalkan, artinya minus. Ya. Nggak ada sesuatu yang bisa dia jaminkan supaya haknya itu dibela. Benar-benar kasihan banget. Janda ini dikatakan janda yang miskin. Ya, kalau janda ini punya duit, mungkin bisa nyogok ya. Kadang-kadang firman Tuhan itu digenapi ya. Apa yang benar di pengadilan bisa salah. Ya, apa yang tidak benar karena ada duit, semua beres. Tapi benar-benar janda ini nggak ada duit. Janda ini miskin. Janda ini sebatang kara sendiri. Kemudian yang berikutnya, Alkitab katakan janda ini, saudara-saudara sekalian, sudah tua, jelek. Nggak ada. Ya, mungkin kalau janda ini masih muda, janda ini cantik, mungkin masih bisa ada sedikit yang bisa membuat si hakim yang lalim terbuka hatinya untuk membela si janda ini. Ya, benar-benar janda ini minus, benar nggak ada sesuatu yang dia andalkan. Nah, Tuhan ingin mengajarkan ini, saudara-saudara sekalian, mengkontraskan antara janda dengan hakim yang lalim dengan Allah kita yang penuh kasih, saudara-saudara sekalian. Hakim yang lalim, hakim yang jahat aja, dengan kehadiran si janda ini yang tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu yang bisa dibangga-banggakan, tapi dia punya iman yang tidak tergoyahkan, iman yang unshakable, tekad, niat yang tidak tergoncangkan. Setiap hari, bahkan setiap saat, Alkitab mengatakan ya mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali datangin terus kepada hakim yang lalim ini. Tolong bela aku, ditolak. Datang lagi, tolong bela aku, ditolak. Akhirnya saudara-saudara sekalian, janda yang tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam hidupnya, bisa meluluhkan hati hakim yang lalim, hati hakim yang jahat. Ya, pernah ada satu ilustrasi, saudara-saudara sekalian, tapi ini benar-benar bukan ilustrasi ya, true story. Ada seorang yang
bicaranya itu nggak bagus, pelak-pelo kayak gitu, gagap, dia diberi pekerjaan sebagai seorang penjual buku. Ya, dia tawarin itu buku ensiklopedia yang gede, yang mahal itu. Waduh, karena dia punya tekad, keinginan, dia tawarkan kepada seorang yang kaya, yang punya duit. Bapak, dengan logatnya yang pelo-pelo, ya, dengan gagap-gagapnya, dia nawarkan buku tersebut. Terus datang. Akhirnya si orang kaya ini bisa membeli juga buku ensiklopedia ini. Karena si penjual buku yang gagap ini mengatakan, kalau nggak Bapak beli, saya mau bacain seluruh isi ensiklopedia ini buat Bapak. Gagap-gagapnya. Waduh, daripada mendengarin kamu yang gagap, waduh nyusahin aku kayak gini, udah beli aja bukunya. Ya, mentalnya yang up, ya, mentalnya yang tidak tergoncangkan. Ini yang membuat orang luluh hatinya. Ya, ada pepatah katakan seberat-beratnya masalah kita, sekeras-kerasnya batu kalau ditetesi air terus menerus bolong juga. Itu kuasa doa, saudara-saudara sekalian. Ketika doa kita tidak jemu-jemu, doa kita tidak padam, kita tidak menyerah, terus berdoa. Saudara perhatikan, hakim yang lalim aja bisa luluh hatinya, apalagi Tuhan Bapa kita yang di surga yang penuh kasih. Nah, ini Tuhan ingin memberikan satu penghiburan kepada kita sore hari ini. Kalau ada di antara kita sore hari ini punya beban, punya masalah, punya pergumulan yang berat, ya mungkin hampir udah ada di ujung tanduk, ya udah hopeless, tidak ada pengharapan. Ini ada kabar sukacita, ada kabar baik untuk kita tidak jemu-jemu berdoa dengan iman yang unshakable, yang tidak tergoyahkan, dengan niat yang sungguh-sungguh terus-menerus, karena kita berdoa kepada Allah yang penuh kasih. Saudara harus ingat itu, saudara-saudara sekalian. Hakim yang lalim aja kalau saudara terus konsisten, continue, terus saudara datangi, luluh juga hatinya. Apalagi Bapa kita yang di surga, saudara-saudara sekalian. Dia bukan hakim yang lalim, dia Allah yang baik, dan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, Bapa yang mana sih? Ada seorang bapa yang jahat yang meminta roti, anaknya diberi batu oleh bapaknya. Yang meminta ikan diberi ular kepada anaknya. Enggak ada. Bapa kita di surga tahu memberikan kepada kita hal-hal yang baik, saudara-saudara sekalian. Allah yang penuh kasih. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau kita saat ini ada di dalam pergumulan, doa-doa kita jangan padam, jangan menyerah, jangan jemu-jemu, terus sampai Tuhan menjawab doa-doa kita, saudara-saudara sekalian. Ya, saya diajari sama senior pastor saya, kalau doain orang yang sakit sebelum dipanggil Tuhan, doa, terus walaupun dokter memberi vonis yang negatif, udah nggak ada harapan, tetapi kita pasti punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita terus tidak jemu-jemu berdoa. Sore hari ini, adakah di antara kita yang punya pergumulan yang berat? Masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pelayanan, yang sepertinya saudara-saudara sekalian nggak ada harapan. Tetapi banyak mujizat-mujizat yang Tuhan udah nyatakan kepada orang-orang yang cinta Tuhan. Makanya saat ini juga masih ada kesempatan, ada peluang untuk Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita.
Nah, kesetiaan kita diuji ketika anak manusia datang ke bumi ini, masih adakah iman di bumi ini. Jadi kesetiaan kita itu, saudara-saudara sekalian, bukan kesetiaan sampai doa-doa kita terjawab, tapi kesetiaan kita itu sampai terus-menerus kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mungkin saudara, mari menginventaris segala pergumulan-pergumulan doa-doa kita. Ya, misi-misi, impian-impian pelayanan kita apa? Saudara harus ingat, ya, seringkali Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa itu tidak secara instan, sekejap, tapi butuh waktu. Ada waktu Tuhan izinkan kita mungkin bisa putus asa, ya. Sebab kalau kita tidak putus asa, Tuhan nggak mungkin memberitahukan jangan jemu-jemu, ya. Ya, kalau Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu, berarti ada waktunya. Mungkin saat ini, saudara-saudara sekalian, waktu saudara sedang mengalami kejenuhan, kebosanan, kekeringan, untuk mengharapkan sesuatu yang saudara impikan, pokok-pokok doa, mujizat Tuhan, dalam kesembuhan fisik, dalam kesembuhan pelayanan-pelayanan kita, penjangkauan jiwa-jiwa, bahkan bertubi-tubi banyak tantangan. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak jemu-jemu berdoa terus-menerus, unshakable, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, saudara-saudara sekalian. Sekalipun doaku belum dijawab Tuhan, kita terus berdoa dan berdoa. Ya, saat ini saya sedang memimpikan, merindukan suatu kegerakan revival besar boleh terjadi di kota di mana saya berada, karena ini impian saya, saudara-saudara sekalian, ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 itu, mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota. Ya, saya berdoa untuk progres ini, planning ini boleh terjadi, sehingga di tempat tersebut, saudara-saudara sekalian, waduh, itu menjadi tempat ladang misi. Ya, banyak orang-orang yang dipekerjakan, banyak orang-orang yang dilatih, banyak orang-orang yang diberkati, saudara-saudara sekalian. Cuma saya bisa ini nggak ya, screen-nya bisa nggak ya? Sebentar ya. Kelihatan saudara nggak? Halo? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, Ya, bagus. saya bangun. Ya, saya mau membangun ini, kita doakan saudara-saudara sekalian, nggak gampang, nggak mudah. Saya berdoa untuk dana yang kami butuhkan, tenaga, dan orang-orang yang dengan rekan-rekan yang memang expert di bidangnya, ya, pertanian, perkebunan, peternakan, pengairan, kemudian di bidang trading makanan, kita udah ada, tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan ini. Ini yang akan saya bangun, saudara-saudara sekalian, ya. Saya berdoa dan berdoa sampai sesuatu boleh terjadi. Saya yakin percaya kalau ini yang Tuhan berikan, ini boleh bisa dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara sekalian, ya. Ini punya rekan saya. Sebentar, saya kemana ini larinya? Sebentar. Menghilang ini, ya. Kampung Telaga. Enggak, saya ini itu yang saya ini ada yang
Untuk Bondowosonya malahan saya yang punya yang lain ini. Sorry. Sebentar. Nggak keluar ya, gimana ini caranya nih? Kemana ini menghilang ininya? Sebentar, Pak. Ada yang bisa bantu nggak ya? Kemana ini saya cari ini? Oh. Jadi ke sana saya bantu. Enggak ini ya. Kemana ini gambarnya nih? Oh ini ya. Sebentar. Saya lihat ini. Gambarnya kok belum masuk di sini. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, kita bisa mengalami jamahan Tuhan, kita akan mengalami revival di kota-kota kita, saudara-saudara sekalian. Ya, saya rindu ini impian-impian proyek untuk ketahanan pangan ini, saya percaya ini suara Tuhan untuk daerah-daerah, saudara-saudara sekalian yang udah dilakukan ya. Ada rekan saya Pak Yonatan Wiryohadi di mana di Tangerang. Kemudian saya juga ada di yang di desa itu, ada di Bekasi juga. Wah, itu powerful banget ya, walaupun kecil lahannya itu bisa jadi hidroponik itu belajar. Kemudian saya ada kawan juga dari Pastor John yang ada di Malang dan di Surabaya dari Ibu Hana ya, Mami Hana, itu pelayanan luar biasa transformasi ya. Kemudian rekan-rekan saya juga lagi ngerjakan itu agrowisata, perkebunan agrobisnis coklat ya di Sumatera Barat. Saya yakin percaya ini misi Tuhan untuk kita dapat melihat kesejahteraan Tuhan boleh terjadi di kota-kota kita, saudara-saudara sekalian ya. Saya percaya banget ini waktunya untuk kita bergerak. Kalau saat ini Tuhan belum wujud nyatakan, saya yakin percaya kegigihan kita, ketangguhan kita, kesetiaan kita di dalam kita berdoa ya, bukan hanya menanti mukjizat kesembuhan fisik, kesembuhan keuangan, kesembuhan, tetapi adanya jiwa-jiwa yang kita menangkan, jiwa-jiwa yang kita jangkau. Ini waktunya di akhir zaman ini, saudara-saudara sekalian ya. Injil tidak bisa dibendung, Injil tidak bisa dihalang-halangi, karena orang bisa berjumpa langsung dengan Tuhannya ya, lewat YouTube sekarang ya. Orang sembunyi-sembunyi belajar kekristenan, orang sembunyi-sembunyi pengen mendengarkan Injil. Sekarang tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada bergabung bersama kita, jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Karena satu hal yang kita minta sebetulnya, yang kita mau doakan, agar banyak orang-orang bisa diselamatkan. Ya. Setiap lutut akan bertekuk, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebetulnya pokok doa kita, saudara-saudara sekalian ya. Kalau sampai hari ini itu belum terjadi, kita terus berdoa. Pelayan-pelayan misi ya, lewat talentanya masing-masing. Ayo kita sama-sama bergerak, saudara-saudara sekalian. Sampai ketika Tuhan datang ke muka bumi, ayat yang ke-8 ya.
masih adakah iman di bumi ini? Iman yang terus berdoa kepada Tuhan. Iman yang terus berharap, bersafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, karena Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan manusia, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu ini panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, saya sih menggarisbawahi kata tidak jemu-jemu berdoa. Kita harus terus tidak berputus asa berdoa sampai setiap lutut orang Indonesia bertekuk. Setiap lidah orang Indonesia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau itu belum terjadi, kita harus terus bersama-sama berdoa. Harus sama-sama melayani sampai semuanya bisa tergenapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Tapi ada hal-hal lain juga mungkin, ada pergumulan-pergumulan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, yakinlah Allah yang kita sembah bukan Allah seperti hakim yang lalim, tetapi Allah yang maha baik. Allah yang mendengarkan doa kita. Allah yang mengasihi kita. Allah yang tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Oleh karena itu jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan menyerah, saudara-saudara sekalian, untuk kita terus berdoa sampai Tuhan menggenapi, menjawab yang terbaik bagi kita hamba-hambanya. Haleluya, saudara-saudara sekalian ya. Kita mungkin bisa sharing atau kita tutup dulu ya dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dengan talenta-talenta kami dalam pelayanan, baik talenta Tuhan berikan kepada kami untuk melayani inner healing Tuhan, pelayanan kesembuhan luka batin, pelayanan kelepasan, pelayanan misi pedesaan, pelayanan penjangkauan kepada bangsa-bangsa, unreached people group, pelayanan di bidang marketplace, di mana marketplace, workplace menjadi mimbar-mimbar di mana Injil boleh diberitakan, kabar baik boleh diperdengarkan, kerajaan Tuhan boleh hadir. Tuhan, biarlah kiranya kami tidak jemu-jemu terus berdoa, bekerja, melayani, sampai segala yang terbaik boleh dinyatakan di kota kami, di bangsa kami, di provinsi kami, di desa kami, di Indonesia. Lawatan Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati pelayanan misi pedesaan ini, family ministry diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Ko. Ya, terima kasih hambanya. Bapak Pendeta Gideon Apit ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus berdoanya itu harus lebih semangat lagi ya di dalam Tuhan ya. Jadi jangan pernah kena 5L tuh yang saya katakan ya. Letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Nah ini repot ya. Ini bisa kena penyakit 5L ini ya, jangan sampai ya. Kita seperti itu ya. Karena dikatakan di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Itu ayat firman Tuhan kalau kita baca kayaknya gampang ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Masih bisa nggak sih kita bersukacita dalam pengharapan? Sekalipun sakit kita mungkin belum disembuhkan Tuhan. Mungkin persoalan kita belum diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin juga pengharapan yang kita cita-citakan ya, seperti apa ya yang kita inginkan belum juga nampak gitu ya, belum juga terlihat. Tetapi ayat kelanjutannya kan sabarlah dalam kesesakan. Waduh, udah gitu nyesek lagi ya.
rasanya udah nggak tahan deh, udah maunya nyerah aja. Ya. Banyak kita bisa mengalami hal seperti itu. Nah, kuncinya cuma satu, tetaplah bertekun dalam doa. Ya. Yes. Ada orang, aduh, kata nih, kalau disuruh doa nih, doa lagi. Bosan, betul nggak? Ya. Tapi di family nggak ada yang seperti itu. Ya, saya kelihatan dari wajah-wajahnya rajin berdoa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, jangan kalah dengan saudara kita ya. Ini waktu. Iya, ya. betul. Kita harus lebih dari itu. Ya, doa itu bukan hanya untuk ketika bangun tidur, mau makan, terus mau tidur. Ya, kebanyakan anak Tuhan begitu tuh, bangun tidur, doa. Mau makan siang, doa. Mau tidur, doa. Udah 3 aja cukup. Ya, seharusnya yang harus kita lakukan yaitu Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami akan kusingkapkan bagimu. Itu janji Tuhan. Ya, bagi yang tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa. Ya, karena Tuhan Yesus itu menyandengkan telinganya. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Amin. Ya. Jadi pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Ya, ada sebuah lagu. Pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, kita harus lakukan hal seperti itu. Tambah semangat. Ya, seperti yang tadi hambanya katakan Gideon Apit ya. Harus semangat. Ya, karena kalau kita semangat, Tuhan Yesus juga semangat memberkati kita. Ya, kalau kita lihat mukanya tambah lama tambah kusut, wah Tuhan juga lihatnya, waduh, gimana ini? Bukannya tambah semangat, tambah kusut. Ya. Tapi nggak ada di family, nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Amin. Ya kelihatan dari wajah-wajahnya. Semangat ya. Jangan kalah sama M150 ya iklan. Bisa. Ya, kita juga harus bisa semangat. Amin. Ya. Amin. Terima kasih hambanya. Haleluya. Gideon Abid yang sudah memberkati kita semua. Jadi harus kita tidak tergoncangkan. Jangan seperti lagu ya. Walau 1000 rebah di sisiku. Kita ikut-ikut rebah lagi. Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Ya, Amin. Itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Memberkati, melindungi, dan sampai hari ini kita masih boleh ada hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, silakan. Mungkin Pak Nikolas sebuah lagu. Baik, terima kasih Pak Gembala. Ya, silakan. Ada Selasa siapa ya? Pak Pendeta Pemingguan ada Selasa siapa ya? Apanya? Yang besok. Oh, yang besok. Besok itu. Besok Rabu, Pak. Besok hari Rabu, Pak. Dari Selasa, Pak. Hari ini Selasa, Pak. Nur Cahya besok. Nur Cahya. Oh, besok Rabu ya? Iya, masa dua kali. Nah, ini besok kita akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Nur Cahya dari Bekasi ya. Jadi jangan kita lewatkan ya. Semua hamba Tuhan yang kita undang ini hamba Tuhan yang luar biasa ya. Yang semangat terus memberitakan kabar kita. Saya pikir masih Senin ini, Pak. Ya? Saya pikir masih Senin ini. Waduh. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ini Pak Derikson, semangat terus. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Nikolas sebelum ucapan oleh Indonesia. Satu hal apa yang direncanakan dan dirancang sesuai dengan firman Tuhan dari Pendeta Gideon, ketika tunggu dan menunggu Tuhan sedang merendah tidak akan pernah berhenti. Dan satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Maka lagu ini lagu tangan sedang merendah. Jadi jangan takut, selalu bekerja, dan ingat ada Tuhan bersama kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Engkau mengerti satu tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tak akan memberi pula beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bu Lydia doa cepat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah dengar firman-Mu kembali. Biar kami boleh tetap Tuhan menjalankan tugas-tugas dengan baik ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai terus hamba-Mu ya Bapa yang sudah melayani Pak Gideon Tuhan. Kau terus sertai campur tangan-Mu pakai dalam pelayanannya di mana dia berada Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kau terus urapi pakai pelayanan, berikan hikmat terus ya Bapa. Biar lebih lagi Tuhan firman-Mu boleh Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya sore hari ini. Biar membentuk hidup kami lebih indah lagi untuk hari-hari ke depan ya Bapa. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, kami serahkan ke dalam Tuhan-Mu. Biar kami tidak terus Tuhan jemu-jemu untuk tetap berdoa ya Bapa, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan kembali buat Bapak Pendeta Pak Mingguan Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar Tuhan terus tolong sertai campur tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan buat Ibu Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan Bapa. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan buat Pak Hendra Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar Pak Hendra boleh pulih kembali kesehatannya seperti semula. Bisa melayani Tuhan kembali ke desa-desa ya Bapa. Biar banyak jiwa-jiwa juga boleh mendapat Tuhan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan tolong semua yang
melayani Tuhan di family ministry. Kau tolong juga ya Bapa, semua kami yang sudah datang, yang sudah ikut Tuhan, Kau juga berkati kami semuanya, pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami terus tetap setia untuk mengikuti, biar kasih-Mu terus menolong buat kami, bahkan buat saudara-saudara kami yang tidak datang, berhalangan, mungkin mereka sedang pelayanan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi semuanya ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pakai semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami doakan juga buat bangsa pusat daerah, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, pakai mereka di dalam tugas-tugas yang Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Oh, buat negara kami ini ya Bapa, biar semua bekerja dengan baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar mementingkan untuk diri sendiri, Tuhan hancurkan semuanya, keserakahannya Tuhan hancurkan, biar mereka bekerja Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Buat kabinet-kabinet yang ada Tuhan tolong. Buat para menteri yang bekerja Tuhan tolong. Buat angkatan laut, angkatan udara, TNI Tuhan, Polri Tuhan tolong semuanya, mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar di dalam Tuhan Indonesia ini ada keamanan Tuhan. Kau tolong semuanya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah mereka, Tuhan jamah semuanya. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan kembali, biar mereka boleh Tuhan bekerja kembali dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya di dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Yang semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Pak Nikolas yang Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Luar biasa, terima kasih. Tadi pagi saya sudah melayani FGB Men, leader DKI 3. Dan hari ini luar biasa kita bertemu kembali dengan FM dalam bincang-bincang bersama Pendeta Gideon yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa buat kita. Maka hari ini adalah selalu saya katakan, tiada hari dalam satu hari pun kita kalah, tapi kita selalu menang dalam Tuhan. Karena Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam sehari pun. Detik demi detik Tuhan melindungi dan menjaga kita. Karena setiap aliran darah dan detak jantung ada Tuhan bersama kita. Jadi jangan takut, Tuhan menyertai. Dan memang rancangan-rancangan Tuhan memang luar biasa. Apa yang sedang dilakukan Pak Gideon, Pendeta Gideon ini adalah rancangan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Terima kasih Pastor Komingga dan FM dan kawan-kawan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua di dalam setiap. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Pendeta Gideon diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, usaha, pekerjaan,
dan jemaat yang dilayani selalu diberikan berkat yang berlimpah, tentu dalam menangani, dalam menjangkau banyak jiwa. Tuhan memberkati selalu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjut kepada Ibu Adlin ya, udah lama nggak pernah kedengaran suaranya. Silakan Bu Adlin, hambanya. Tuhan berkati. Haleluya. Bu Adlin. Ibu Adeline katanya dia menyimak aja Pak Nicholas. Tapi suara Ibu Messi ini kelihatannya sekarang udah berubah ya. Jauh lebih mudah kelihatannya ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hebat Ibu Messi. Lanjut Ibu Messi. Tuhan berkati hambanya. Haleluya. Amin. Karena mungkin titelnya makin banyak ya, sehingga suaranya makin lama makin muda loh. Luar biasa. Amin. Amin. Silakan. Luar biasa. Terima kasih Pak Nicholas.